Aku pernah berharap bahwa rumah tangga ini bisa bertahan. Tapi semakin aku bertahan, semakin aku tersakiti. Hari yang seharusnya penuh kebahagiaan akan menjadi hari yang paling bersejarah dalam hidup. Arman, aku punya sesuatu untukmu. Cukup sudah air mataku. Aku berhak mendapatkan kebahagiaan. Lebaran ini bukan hanya pintu maaf yang kubuka, tapi juga pintu kebebasanku dari hubungan yang menyakitkan. Apakah ini akhir, atau justru awal dari kebahagiaan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengikuti kisah selengkapnya. Ditampilkan dengan animasi menarik, Lebaran tahun ini terasa begitu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya aku sibuk menyiapkan hidangan khas untuk keluarga besar suamiku, tahun ini aku hanya duduk diam, menyaksikan orang-orang berlalu lalang di rumah mertuaku. Mereka semua tersenyum, berbincang riang, dan sesekali tertawa lepas, seolah tidak ada yang berubah. Tapi bagiku, semuanya sudah berbeda. Hatiku sudah tak lagi memiliki cinta untuk pria yang berdiri di hadapanku, sibuk berbasa-basi dengan saudara-saudaranya. Dulu, aku akan merasa bahagia melihatnya tersenyum, tapi sekarang, senyum itu terasa palsu. Aku masih ingat jelas bagaimana aku menangis diam-diam setiap malam karena perlakuannya yang berubah. Aku telah memberi banyak kesempatan, tapi dia terus mengkhianatiku. Kini, saatnya aku menyelesaikan semuanya. Aku menggenggam erat amplop coklat di tanganku. Surat cerai yang sudah kutandatangani beberapa hari lalu kini siap kuserahkan. Aku sengaja memilih hari ini, saat keluarga besarnya berkumpul, agar semua orang tahu siapa suamiku sebenarnya. Aku ingin dia malu, ingin dia merasakan sedikit dari rasa sakit yang telah dia berikan kepadaku. Tanganku sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena aku tahu setelah ini, hidupku akan benar-benar berubah. Tidak akan ada lagi status sebagai istri, tidak akan ada lagi pengorbanan yang sia-sia. Aku melangkah mendekat, suara takbir menggema di latar belakang, seolah menjadi pertanda bahwa ini adalah hari kemenangan bagiku juga. Aku menatap wajah suamiku, menarik napas dalam, dan mengulurkan amplop itu ke arahnya. Dia menatapku bingung, lalu mengambil amplop itu dengan ragu. "Ini apa?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Aku tersenyum tipis, senyum yang penuh luka tapi juga kelegaan. "Hadiah lebaran dariku untukmu," jawabku pelan namun tegas. Keluarga yang tadinya asyik berbincang, kini mulai memperhatikan. Beberapa wajah tampak penasaran, sementara yang lain mulai berbisik-bisik. Aku bisa melihat keringat dingin mulai muncul di kening suamiku saat dia membuka amplop itu dan membaca isi di dalamnya. Seketika, wajahnya pucat, mata semua orang kini tertuju padanya. "Surat cerai," gumamnya tak percaya. Aku mengangguk. "Selamat Lebaran, Mas. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku juga sudah memaafkan diriku sendiri karena terlalu lama bertahan dalam pernikahan yang penuh dusta ini." Suasana mendadak sunyi. Semua orang yang tadinya sibuk mengobrol dan tertawa kini terdiam. Beberapa bahkan menatapku dengan ekspresi kaget, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja kulakukan. Suamiku, Arman, masih memegang surat cerai itu dengan tangan gemetar. Matanya bergerak cepat membaca setiap kata yang tertera di atas kertas, berharap mungkin ada kesalahan, berharap mungkin ini hanya lelucon. Tapi aku tak sedang bercanda. Aku menatapnya dengan ekspresi datar, tidak ada lagi air mata yang ingin kuteteskan untuknya. Aku sudah menangis cukup lama, dan hari ini aku ingin menunjukkan bahwa aku tak akan membiarkan diriku diinjak-injak lagi. "Istriku, ini apa maksudnya?" Suaranya bergetar, penuh dengan kepanikan. Aku bisa melihat beberapa saudaranya mulai saling berbisik. Ibunya yang sejak tadi duduk di kursi utama kini menegakkan tubuhnya, menatapku tajam dengan sorot mata penuh ketidakpercayaan. "Kamu menggila, Nur. Kenapa kamu melakukan ini di hari raya?" Aku menghela napas, tetap tenang meskipun hatiku sedikit bergetar menghadapi tekanan dari keluarga ini. "Aku tidak menggila, Bu," jawabku dengan nada tegas. "Aku hanya ingin mengakhiri penderitaanku."
Aku sudah cukup bersabar dengan perselingkuhan Arman, dengan kebohongan dan pengkhianatannya. Aku sudah memberi banyak kesempatan, tapi dia tidak pernah berubah. Aku menatap suamiku dalam-dalam. Sudah terlalu lama aku menutup mata, berharap kau akan kembali menjadi suami yang dulu. Tapi aku sadar, harapanku itu sia-sia. Jadi hari ini, aku memutuskan untuk berhenti berharap. Arman menggeleng cepat, tampak semakin panik. Nur, ini tidak bisa, kita bisa bicara baik-baik. Tidak di depan semua orang seperti ini, aku tersenyum miris. Kenapa tidak? Kau tidak malu saat mengkhianatiku, kan? Kau tidak malu saat berbohong dan mengabaikanku selama ini. Jadi kenapa sekarang kau harus malu? Semua mata kini tertuju pada Arman, menunggunya bicara. Tapi dia hanya bisa diam, tak mampu memberikan pembelaan apapun. Aku bisa melihat keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Hari raya yang seharusnya penuh kebahagiaan kini berubah menjadi panggung penghakiman bagi pria yang selama ini menganggap dirinya tak akan pernah kehilangan aku. Arman masih berdiri mematung, wajahnya semakin pucat. Aku bisa melihat bagaimana matanya berusaha mencari pertolongan dari keluarganya, berharap ada yang membelanya. Namun, tak ada satupun yang bersuara. Bahkan ibunya yang biasanya selalu membelanya kini hanya menatapku tajam, seolah aku adalah penyebab semua ini. Aku tahu, dalam pikirannya, aku adalah istri durhaka yang mempermalukan suaminya di hari yang suci. Tapi bagiku, inilah hari kemenangan yang sesungguhnya. Setelah bertahun-tahun dihina, diremehkan, dan disakiti, akhirnya aku memiliki keberanian untuk berdiri tegak dan memilih kebebasanku sendiri. Apa kamu sudah benar-benar memikirkan ini, Nur? Suara ayah mertuaku terdengar berat, seakan tidak percaya bahwa menantunya yang selalu diam dan sabar kini berani melawan. Aku mengangguk, tak ragu sedikit pun. Aku sudah memikirkannya sejak lama, Pak. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Ayah mertua mengusap wajahnya, jelas terlihat kecewa. Kalian bisa menyelesaikan ini baik-baik, tidak harus seperti ini. Aku tersenyum tipis, senyum yang penuh kepedihan. Baik-baik, Pak, anakmu sudah menghancurkan hatiku berkali-kali. Aku sudah memberinya kesempatan, tapi dia terus mengkhianatiku. Jadi maaf, aku tidak ingin menyelesaikan ini dengan cara yang diam-diam. Aku ingin semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Arman semakin panik, tangannya meremas surat cerai itu seolah ingin merobeknya. Nur, kita bicara di dalam, oke? Jangan begini, aku menggeleng. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Arman. Aku sudah cukup bersabar. Kau pikir aku tidak tahu betapa seringnya kau bermain di belakangku? Aku menutup mata selama ini, berharap kau akan berubah. Tapi kau tidak pernah berubah. Aku lelah, Arman. Aku tidak mau lagi hidup dalam kebohongan. Aku melihat rahangnya mengeras. Wajahnya semakin memerah karena malu. Semua mata menatapnya, menunggu bagaimana dia akan merespons. Tapi aku tahu, dia tidak bisa berkata-kata. Sebab, semua yang kukatakan adalah kebenaran. Hari ini, di hari yang fitri ini, aku akhirnya melepaskan diriku dari belenggu pernikahan yang hanya membuatku menderita. Suasana semakin tegang. Arman menggenggam surat cerai itu dengan tangan gemetar, wajahnya memerah menahan malu. Aku bisa melihat urat-urat di lehernya menegang, menandakan betapa marahnya dia saat ini. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah cukup lama hidup dalam ketakutan, cukup lama mengalah demi menjaga harga dirinya. Kali ini, biarlah dia yang merasakan bagaimana rasanya diinjak-injak, seperti yang selalu dia lakukan padaku. Keluarga besarnya masih terdiam, sebagian menatapku dengan tatapan tajam, sementara yang lain terlihat ragu. Mungkin mereka bingung, tidak menyangka aku, menantu yang selama ini pendiam dan patuh, akhirnya berani melawan. Nur, bentak Arman, suaranya bergetar. Jangan bertindak gegabah. Ini bukan sesuatu yang bisa kau putuskan sendiri. Aku menatapnya tajam, menahan tawa yang hampir keluar dari bibirku. Bukan sesuatu yang bisa kuputuskan sendiri. Arman,
kau sudah mempermainkan pernikahan ini sesuka hatimu. Kau mengkhianatiku tanpa merasa bersalah. Kau pikir aku harus menunggu persetujuanmu untuk membebaskan diri dari neraka yang kau ciptakan. Aku melangkah mendekat, menatapnya tepat di matanya yang kini dipenuhi kemarahan dan ketakutan. Jangan kira aku tidak tahu berapa banyak perempuan yang sudah kau dekati di belakangku. Aku sudah cukup lama menjadi istri yang setia, tapi kau tidak pernah melihat itu. Jadi, untuk apa aku bertahan? Aku bisa mendengar suara beberapa keluarga mulai berbisik-bisik. Ibunya, yang sejak tadi diam, akhirnya bangkit dari tempat duduknya. Nur, kamu jangan mempermalukan suamimu seperti ini. Apa kamu tidak malu melakukan hal ini di depan keluarga besar? Aku menghela napas, menatap wanita yang selama ini selalu membelanya, bahkan ketika dia jelas-jelas salah. Bu, justru aku ingin semua orang tahu. Aku ingin semua orang melihat siapa Arman sebenarnya. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya dikhianati dan dihina. Jika aku harus malu karena memilih membela diriku sendiri, maka biarlah. Tapi aku tidak akan lagi hidup dalam ketidakadilan ini. Suasana semakin panas, dan aku tahu, setelah ini tidak akan ada jalan kembali. Aku sudah mengambil keputusan, dan aku tidak akan mundur. Arman mencengkeram surat cerai itu erat-erat, seolah dengan menggenggamnya dia bisa membatalkan kenyataan yang ada di hadapannya. Matanya memancarkan kemarahan, tapi aku tak takut lagi. Aku sudah terlalu lama menelan luka, sudah terlalu lama menahan diri. Aku ingin dia merasakan hal yang sama. Nur, jangan mempermalukan aku seperti ini, katanya dengan suara bergetar. Aku tertawa kecil, tawa yang penuh kepahitan. Mempermalukanmu, tanyaku sinis. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, Arman. Kalau kau merasa malu, itu bukan salahku. Itu karena perbuatanmu sendiri. Ibunya mendekat, wajahnya merah padam. Kamu ini menantu yang kurang ajar. Berani sekali kau mempermalukan suamimu di depan kami semua. Apa kau sudah kehilangan akal? Aku menatap wanita itu dengan tenang. Tidak ada lagi rasa hormat di hatiku untuknya. Bu, aku menghormati ibu selama ini. Aku mencoba menjadi istri yang baik, menantu yang patuh. Tapi aku tidak akan diam ketika anak ibu terus-menerus menyakitiku. Aku sudah cukup bersabar. Sekarang, biarkan aku bebas. Ibunya ingin membalas, tapi ayah mertua tiba-tiba mengangkat tangan, meminta semua orang diam. Arman, katanya dengan suara berat, apakah yang dikatakan Nur itu benar? Apakah kau mengkhianatinya? Arman terdiam. Aku bisa melihat bagaimana dia berusaha mencari alasan, bagaimana dia ingin membela diri, tapi dia tahu semua itu sia-sia. Aku memiliki bukti, aku memiliki saksi. Aku hanya hilaf. Akhirnya dia mengakui dengan suara lirih. Ibunya tersentak. Sementara ayah mertuaku menghela napas panjang, jelas kecewa. Aku tersenyum tipis. Terima kasih karena akhirnya mengaku, Arman. Tapi aku tidak bisa lagi bersamamu. Aku sudah cukup lama menunggu kesadaranmu, dan hari ini aku memilih untuk pergi. Semua orang terdiam. Takbir masih bergema di luar, menandakan hari kemenangan. Tapi bagi Arman, hari ini adalah hari di mana dia kehilangan sesuatu yang tak akan bisa dia dapatkan. Kembali istrinya yang dulu begitu setia, tapi kini tak lagi peduli. Arman terduduk lemas. Aku bisa melihat matanya mulai memerah. Mungkin dia merasa terpojok, mungkin dia baru sadar bahwa aku tidak lagi bermain-main. Tapi aku tidak peduli. Berapa kali aku menangis karena pengkhianatannya. Berapa kali aku berharap dia berubah. Aku sudah cukup sabar, sudah cukup memohon. Kali ini, tidak ada lagi air mata yang ingin kuberikan untuknya. Aku hanya ingin mengakhiri semuanya. Nur, tolong kita bicarakan lagi, katanya dengan suara bergetar. Aku tertawa kecil, sinis. Bicarakan apa, Arman? Aku sudah cukup lama menunggu pembicaraan ini, tapi kau selalu menghindar. Sekarang, semuanya sudah terlambat. Ibunya semakin marah, tapi ayah mertuaku justru terlihat pasrah. Anak muda,
katanya pelan, kau sadar apa yang telah kau lakukan? Kau menghancurkan rumah tanggamu sendiri. Arman menunduk, tak bisa berkata-kata. Aku bisa melihat tangannya yang gemetar, mungkin karena malu, mungkin karena marah. Tapi sekali lagi, itu bukan urusanku lagi. Aku berbalik, siap meninggalkan ruangan itu, siap melangkah pergi dari kehidupannya. Nur, panggil Arman, suaranya terdengar putus asa. Aku berhenti sejenak, menoleh dengan ekspresi dingin. Apa lagi? Tanyaku. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara marah, kecewa, dan ketakutan. Aku mencintaimu, katanya akhirnya. Aku tertawa lagi, kali ini lebih keras. Cinta. Aku mengulang kata itu dengan penuh ironi. Kalau kau mencintaiku, kau tidak akan menyakitiku seperti ini, Arman. Jangan sebut cinta jika kau hanya ingin memiliki tanpa menghargai. Suasana semakin sunyi. Aku melihat beberapa sanak saudara mulai saling berbisik, mungkin terkejut melihat Arman yang biasanya arogan kini tampak seperti pria yang kehilangan segalanya. Tapi aku tidak bisa lagi peduli. Hatiku sudah mati untuknya. Aku melangkah pergi, meninggalkan suami yang kini tak lagi berarti bagiku, meninggalkan masa lalu yang penuh luka, dan melangkah menuju kebebasan yang seharusnya sudah kumiliki sejak dulu. Aku melangkah melewati ruang tamu, melewati semua keluarga yang masih terdiam, menyaksikan drama rumah tangga yang kusingkap di hari kemenangan ini. Di luar, suara takbir masih menggema, tapi hatiku sudah tak lagi peduli. Aku hanya ingin pergi. Aku ingin meninggalkan semua ini, meninggalkan rumah yang selama ini hanya memberiku luka. Aku mendengar suara langkah kaki Arman di belakangku, buru-buru mengikuti. Nur, tunggu. Aku tidak berhenti. Untuk apa? Setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya kebohongan. Setiap janji yang pernah dia buat tidak pernah ditepati. Dia hanya takut kehilangan, bukan karena dia mencintaiku, tapi karena harga dirinya terluka. Tangannya menarik pergelangan tanganku, memaksaku berhenti. Aku menoleh dengan ekspresi dingin. Apalagi, Arman? Tanyaku dengan suara tenang, tapi penuh ketegasan. Jangan lakukan ini, katanya. Aku bisa berubah. Aku menatapnya lama, mencoba mencari kesungguhan di matanya. Tapi aku tidak menemukan apa-apa selain kepanikan. Dia hanya takut kehilangan sesuatu yang sudah dia anggap miliknya selama ini. Aku menarik tanganku dari genggamannya. Berubah. Aku mengulang kata itu dengan tawa kecil. Berapa kali kau mengatakan itu, Arman? Berapa kali kau berjanji, lalu mengulang kesalahan yang sama? Tidak, aku sudah selesai. Aku tidak ingin lagi menjadi istrimu. Wajahnya semakin memucat, tapi aku tidak bisa lagi peduli. Di belakangnya, ibunya masih mencoba menahan amarah, sementara ayah mertuaku hanya menatap dengan kekecewaan. Semua orang kini tahu siapa Arman sebenarnya. Aku melangkah pergi, membiarkan angin malam menyapu wajahku. Di luar, langit malam tampak indah, bintang-bintang bersinar terang. Aku menghirup udara dalam-dalam. Ini pertama kalinya setelah sekian lama aku merasa benar-benar bebas. Aku tahu, perjalanan ke depan tidak akan mudah. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku terjebak dalam pernikahan yang hanya memberiku luka. Aku terus melangkah menjauh dari rumah itu, meninggalkan semua kenangan pahit yang pernah mengurungku. Setiap langkah yang kuambil terasa ringan, seolah beban yang selama ini menekan dadaku perlahan menghilang. Aku tidak lagi mendengar suara Arman memanggilku. Mungkin dia terlalu malu untuk mengejarku, atau mungkin dia mulai sadar bahwa aku benar-benar tidak akan kembali. Langit malam terasa lebih luas dari biasanya, seolah memberi ruang bagi hatiku yang kini bebas. Tak ada lagi air mata yang harus kutahan, tak ada lagi luka yang harus kupendam sendiri. Aku akhirnya memilih diriku sendiri, sesuatu yang seharusnya kulakukan sejak dulu. Setibanya di rumah orang tuaku, mereka langsung menyambutku dengan pelukan hangat. Ibuku menangis melihatku pulang dengan wajah penuh ketegaran. Kau yakin dengan keputusan ini, Nak? Tanya ayah dengan suara tenang.
Aku mengangguk. Aku sudah memikirkannya lama, ya. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk melepaskan semuanya. Ibuku menggenggam tanganku erat, seakan ingin memastikan bahwa aku baik-baik saja. Kami selalu mendukungmu, Nur, katanya dengan suara bergetar. Aku tersenyum. Aku tahu, mereka pasti merasa sakit melihat putrinya harus mengalami hal ini. Tapi aku juga tahu, mereka lebih ingin melihatku bahagia daripada terus bertahan dalam pernikahan yang penuh luka. Malam itu, aku duduk di teras rumah, memandangi bulan yang bersinar terang. Aku menarik napas panjang, mencoba mencerna semua yang telah terjadi hari ini. Aku sudah menyerahkan surat cerai itu, aku sudah mengungkapkan semua yang selama ini kupendam. Arman pasti tidak akan menerima ini dengan mudah. Mungkin besok atau lusa dia akan mencoba mendatangiku lagi. Tapi aku tidak akan goyah. Aku sudah terlalu lama mengalah, sudah terlalu lama menunggu dia berubah. Sekarang, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Aku telah memilih jalanku sendiri, dan kali ini, aku tidak akan menoleh ke belakang. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang lebih ringan. Tidak ada lagi kewajiban menyiapkan sarapan untuk suami yang tak pernah menghargai usahaku. Tidak ada lagi rasa takut saat melihat notifikasi pesan di ponselku, khawatir jika itu adalah kabar tentang perselingkuhan Arman yang kembali terulang. Aku benar-benar bebas. Tapi kebebasan ini rupanya membuat Arman semakin ketakutan. Pagi-pagi sekali, aku sudah menerima pesan darinya. Nur, tolong kita bicara baik-baik. Aku mohon, jangan lakukan ini. Aku hanya menatap pesan itu tanpa niat untuk membalas. Apalagi yang harus dibicarakan. Semua sudah jelas, semua sudah berakhir. Tak lama kemudian, ibuku datang ke kamarku dengan wajah cemas. Arman ada di depan rumah, katanya pelan. Aku menghela napas panjang. Aku tahu ini akan terjadi. Aku tahu Arman tidak akan melepasku semudah itu. Aku melangkah keluar, menemukan sosoknya berdiri di depan pagar rumah kami. Wajahnya tampak lelah, matanya merah seperti kurang tidur. Nur, aku mohon, jangan lakukan ini, katanya lirih. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Lakukan apa? Arman, aku hanya mengambil hakku. Aku hanya membebaskan diriku dari pernikahan yang penuh luka. Dia menggeleng kuat. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku menyakitimu. Tapi tolong beri aku kesempatan. Aku bersedia berubah. Aku tersenyum miris. Kata-kata itu sudah terlalu sering kudengar. Setiap kali dia ketahuan berselingkuh, setiap kali aku menangis meminta penjelasan, dia selalu berjanji akan berubah. Tapi nyatanya, dia tetap mengulang kesalahan yang sama. Sudah terlambat, Arman, kataku dengan suara tegas. Kesempatan itu sudah berkali-kali aku berikan, dan kau selalu menyia-nyiakannya. Sekarang, aku tidak akan lagi membuang waktuku untuk seseorang yang bahkan tidak pernah menghargai perasaanku. Arman terdiam. Aku bisa melihat kesedihan di matanya, tapi aku tak lagi peduli. Dia hanya takut kehilangan kendali, bukan takut kehilangan aku sebagai istrinya. Arman masih berdiri di depan rumah orang tuaku, berharap aku luluh dengan permohonannya. Tapi aku hanya menatapnya tanpa ekspresi. Nur, aku benar-benar menyesal. Aku sadar aku salah, aku janji tidak akan mengulanginya lagi, katanya dengan suara serak. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan tawa pahit yang ingin keluar. Betapa mudahnya dia berbicara tentang penyesalan, seakan semua yang telah dia lakukan bisa terhapus hanya dengan kata-kata. Arman, ucapku dingin, kalau kau benar-benar menyesal, kau tidak akan mengulang kesalahan yang sama berkali-kali. Kalau kau benar-benar mencintaiku, kau tidak akan menyakitiku sesering ini. Ibuku berdiri di sampingku, wajahnya penuh kepercayaan. Nak Arman, akhirnya ayahku angkat bicara. Kami sudah melihat sendiri bagaimana anak kami menderita selama ini. Kami tidak akan memaksanya kembali padamu. Kalau dia sudah memutuskan, kami akan mendukungnya. Arman menggeleng, matanya mulai basah.
Aku masih mencintai Nur, Pak. Aku tidak bisa kehilangan dia. Aku menatapnya tajam. Cinta, tanyaku sinis. Cinta seperti apa yang kau maksud? Cinta yang membuatku menangis setiap malam. Cinta yang membuatku merasa tidak berharga. Jangan berbohong, Arman. Yang kau takutkan bukan kehilangan aku, tapi kehilangan kendali atas diriku. Arman terduduk di atas motor yang dia bawa. Aku bisa melihat tubuhnya gemetar, entah karena marah atau putus asa. Tapi aku tidak akan lagi terjebak dalam drama palsu ini. Aku sudah terlalu lama menjadi korban. Sekarang, saatnya aku bangkit. Tolong, Nur, suaranya hampir tidak terdengar. Aku menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Pergilah, Arman. Hidupku bukan lagi milikmu. Aku sudah memilih jalanku sendiri. Dengan langkah pasti, aku berbalik masuk ke dalam rumah, meninggalkan dia dengan perasaannya sendiri. Aku tidak akan lagi menoleh ke belakang. Bagiku, ini adalah akhir dari drama yang sudah terlalu lama kusimpan dalam diam. Setelah kejadian di depan rumah, Arman tidak langsung menyerah. Dia masih mencoba menghubungiku berulang kali, mengirim pesan panjang berisi permintaan maaf dan janji-janji yang sudah tak lagi berarti. Tapi aku tidak membalasnya. Aku sudah terlalu lama terjebak dalam lingkaran toksik ini, dan aku tidak akan kembali. Hari itu juga, aku pergi ke pengadilan agama untuk mengurus berkas perceraian secara resmi. Aku ditemani oleh ayah dan ibuku, yang sejak awal sudah siap mendukung keputusanku. Saat petugas memberikan berkas yang harus kuisi, tanganku gemetar sesaat. Bukan karena ragu, tapi karena aku sadar, ini adalah langkah terakhir untuk benar-benar mengakhiri semuanya. Saat aku sedang mengisi formulir, tiba-tiba ponselku kembali bergetar. Aku melirik layar dan melihat nama Arman. Aku menghela napas pelan, lalu dengan tenang mematikan panggilan itu. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Setelah menyerahkan berkas, petugas mengatakan bahwa proses ini akan berjalan beberapa minggu sebelum sidang pertama dijadwalkan. Aku mengangguk paham. Rasanya seperti beban di dadaku mulai berkurang sedikit demi sedikit. Setelah bertahun-tahun bertahan dalam pernikahan yang menyakitkan, akhirnya aku bisa melihat titik terang untuk kebebasanku. Kau sudah siap menghadapi sidang nanti? Tanya ibuku lembut. Aku tersenyum dan mengangguk. Ya, Bu. Aku sudah lebih dari siap. Malamnya, aku duduk di teras rumah sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Pikiranku melayang ke masa lalu. Mengingat semua perjuangan yang kulalui untuk bertahan dalam rumah tangga yang sebenarnya sudah hancur sejak lama. Aku teringat saat pertama kali mengetahui pengkhianatan Arman, bagaimana aku menangis diam-diam setiap malam, berharap dia berubah. Tapi semua itu hanya harapan kosong. Sekarang, aku sadar bahwa aku tidak perlu bergantung pada siapapun untuk bahagia. Kebahagiaanku ada di tanganku sendiri. Aku menatap langit malam yang dipenuhi bintang dan tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar damai. Aku pikir setelah aku menyerahkan berkas perceraian, semuanya akan berjalan lancar. Tapi ternyata Arman tidak tinggal diam. Dia mulai menyusun berbagai cara untuk menghalangi proses ini. Pagi-pagi sekali, seorang petugas kelurahan datang ke rumah orang tuaku dengan membawa surat mediasi. Suami Anda ingin menyelesaikan masalah ini secara baik-baik dan berharap Anda mempertimbangkan kembali keputusan cerai, katanya dengan sopan. Aku hanya tersenyum tipis. Baik-baik, setelah semua yang dia lakukan. Aku menandatangani surat itu dengan tangan yang mantap. Aku akan menghadiri mediasi, bukan untuk kembali, tapi untuk memastikan semuanya berakhir dengan jelas dan tanpa celah untuknya mempermainkanku lagi. Di hari mediasi, Arman sudah menunggu di ruangan yang disediakan pihak kelurahan. Dia tampak lebih rapi daripada biasanya, seolah ingin menunjukkan bahwa dia serius memperbaiki segalanya. Saat aku masuk, dia langsung berdiri, mencoba menyambutku, tapi aku hanya duduk tanpa merespons. Nur, katanya lirih, kita bisa bicara dulu, kan? Aku tetap diam.
Petugas mulai membuka mediasi dengan membacakan alasan perceraian yang sudah kutulis dalam berkas. Arman tampak gelisah. Aku tahu aku salah, katanya akhirnya. Tapi aku benar-benar ingin berubah. Aku akan menebus semuanya. Kumohon, jangan lakukan ini. Aku menatapnya tajam. Kalau kau benar-benar menyesal, kau tidak akan menghalangiku. Biarkan aku pergi. Arman mulai panik. Dia mencoba meyakinkan petugas bahwa rumah tangga kami masih bisa diperbaiki, bahwa aku hanya terbawa emosi sesaat. Tapi aku tahu ini bukan lagi tentang emosi. Ini tentang harga diriku yang selama ini diinjak-injaknya. Pak, kataku kepada petugas, saya sudah bulat dengan keputusan saya. Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan dalam pernikahan ini. Petugas mengangguk, mencatat pernyataanku, lalu memutuskan bahwa jika tidak ada titik temu, maka proses perceraian akan tetap berlanjut ke sidang. Aku melihat rahang Arman mengeras, tapi aku tidak peduli. Aku telah membebaskan diriku dari jeratan manipulasi dan janji-janji palsunya. Dan aku tidak akan pernah kembali. Setelah mediasi gagal, aku pikir Arman akan menerima kenyataan. Tapi aku salah. Dia malah memulai drama baru, kali ini dengan menjadikan dirinya sebagai korban. Beberapa saudara dan teman-temannya mulai mengirimiku pesan, mencoba membujukku agar mempertimbangkan kembali keputusanku. Nur, Arman benar-benar menyesal. Dia terlihat hancur setelah kau pergi, salah satu pesan dari teman lamanya masuk ke ponselku. Aku hanya menatap layar dengan dingin. Aku tahu betul bagaimana cara Arman bermain. Dia tidak benar-benar menyesal, dia hanya tidak terima kehilangan kendali atas diriku. Dia mencoba menciptakan simpati dari orang-orang sekitarnya agar aku terlihat sebagai istri yang jahat. Tak lama, ibuku datang dengan wajah sedikit kesal. Tadi ada Bibi Arman yang menelepon, katanya. Dia bilang kau terlalu keras kepala, harusnya kau masih bisa memberi kesempatan. Aku menghela napas panjang. Bu, aku lelah. Kenapa mereka hanya melihat kesalahan dari pihakku? Kenapa mereka tidak pernah mempertanyakan apa yang sudah Arman lakukan padaku? Ibuku mengelus pundakku lembut, karena bagi mereka, seorang istri harus selalu bertahan. Tidak peduli seberapa sakitnya. Aku tersenyum pahit, tapi aku tidak akan seperti itu, Bu. Aku tidak akan mengorbankan kebahagiaanku hanya demi memenuhi ekspektasi orang lain. Malamnya, Arman mengirim pesan suara. Suaranya terdengar bergetar, seolah dia sedang menangis. Nur, aku benar-benar tidak bisa tanpamu. Aku menyesal, aku janji akan berubah. Aku bahkan sudah mulai salat 5 waktu sekarang. Aku hanya butuh satu kesempatan lagi. Aku mendengarkan pesan itu dengan hati yang tenang. Dulu, mungkin aku akan tersentuh. Tapi sekarang, aku tahu ini hanya bagian dari sandiwara terakhirnya. Aku tidak membalas. Aku hanya memblokir nomornya dan meletakkan ponsel di sampingku. Aku sudah cukup tersakiti selama ini. Tidak ada lagi kata kesempatan untuk seseorang yang tidak pernah menghargai kehadiranku. Setelah memblokir nomor Arman, aku berpikir semuanya akan lebih tenang. Tapi aku kembali salah. Arman mulai datang ke rumah orang tuaku secara langsung. Ia berdiri di depan gerbang rumah selama berjam-jam, berharap aku keluar dan berbicara dengannya. Kadang ia mengetuk pintu, memohon untuk diberi kesempatan bicara. Orang tuaku yang awalnya masih bersikap netral mulai kesal dengan sikapnya. Nak Arman, kau harusnya sadar bahwa Nur sudah membuat keputusan. Jangan memaksa, kata ayahku tegas. Namun, Arman tetap bersikeras. Pak, saya mohon. Saya hanya butuh 5 menit untuk bicara dengannya, pintanya putus asa. Tapi aku tidak keluar, aku tidak ingin terjebak dalam sandiwara yang sama lagi. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin dekat dengan sidang pertama perceraian kami. Aku menghabiskan waktu dengan mempersiapkan segala dokumen yang dibutuhkan. Ada rasa gugup, tapi juga ada perasaan lega. Ini adalah langkah terakhir untuk benar-benar melepaskan diriku dari jeratan rumah tangga yang menyiksa. Malam sebelum sidang, aku duduk di kamar dengan pikiran yang melayang jauh.
Aku mengingat semua rasa sakit yang pernah aku alami, pengkhianatan, kebohongan, tangisan dalam diam. Aku menyentuh dadaku sendiri, merasakan detak jantungku yang kini lebih tenang. Kali ini, aku harus kuat, gumamku pada diri sendiri. Pagi itu, aku mengenakan pakaian terbaikku. Bukan untuk Arman, bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Aku ingin menunjukkan bahwa aku tidak lagi menjadi wanita lemah yang dulu selalu menangis karena suaminya. Di ruang sidang, Arman sudah menunggu. Matanya merah, entah karena kurang tidur atau karena menangis semalaman. Tapi aku tidak peduli. Ketika hakim memulai sidang, aku duduk dengan tegak dan penuh keyakinan. Saya tidak ingin kembali pada suami saya, yang mulia. Saya ingin bercerai, kataku tegas. Ini adalah hari penghakiman untuk pernikahan yang telah lama mati. Tidak ada lagi jalan kembali. Sidang perceraian berlangsung lebih lama dari yang kuduga. Arman terus berusaha membela dirinya, mengatakan bahwa aku hanya terbawa emosi dan bahwa rumah tangga kami masih bisa diperbaiki. Yang mulia, saya akui saya pernah melakukan kesalahan, tapi saya ingin memperbaikinya. Saya masih mencintai istri saya, katanya dengan suara bergetar. Hakim menatapnya tajam sebelum mengalihkan pandangannya kepadaku. Apa yang ingin Anda sampaikan? Tanyanya. Aku menarik napas dalam, menatap hakim dengan penuh keyakinan. Yang mulia, pernikahan ini sudah lama mati. Saya telah memberi banyak kesempatan, tapi semuanya terbuang sia-sia. Saya tidak ingin kembali. Saya hanya ingin kebebasan saya kembali. Ruangan menjadi hening. Arman menundukkan kepala, kedua tangannya mengepal di atas meja seolah sedang berusaha menahan emosinya. Hakim mengangguk, mencatat pernyataanku, lalu membaca kembali berkas-berkas yang sudah dia terima. Baik, berdasarkan fakta yang ada dan pernyataan kedua belah pihak, maka sidang ini memutuskan bahwa gugatan cerai dikabulkan. Kata-kata itu seperti angin segar yang menyapu seluruh tubuhku. Aku menutup mata sejenak, merasakan kelegaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Arman terdiam, seolah tidak percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Aku tidak peduli lagi. Ini adalah akhir dari segalanya. Setelah keluar dari ruang sidang, aku menghirup udara dengan lega. Orang tuaku menyambutku dengan pelukan hangat. Kau sudah bebas sekarang, nak, kata ayahku lembut. Aku tersenyum, menatap mata mereka yang penuh kebanggaan. Ya, ayah, aku bebas. Arman masih berdiri di kejauhan, menatapku dengan ekspresi kosong. Mungkin dia baru menyadari bahwa tidak ada lagi jalan untuk kembali. Tapi aku sudah tidak peduli. Aku melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku telah memenangkan kebebasanku. Aku telah mengembalikan kendali atas hidupku. Dan itu adalah hal terbaik yang pernah kulakukan. Setelah sidang selesai, aku merasa seperti terlahir kembali. Beban yang selama ini menekan dadaku akhirnya menghilang. Aku kembali ke rumah orang tuaku dengan perasaan yang lebih ringan. Mereka menyambutku dengan penuh kehangatan, dan aku tahu aku telah mengambil keputusan yang tepat. Namun, aku sadar perjalanan ini belum benar-benar berakhir. Aku masih harus menghadapi komentar dari keluarga besar dan orang-orang yang masih menganggap perceraianku adalah sebuah kesalahan. Kamu yakin gak akan menyesal, Nur? Tanya salah satu bibiku saat kami bertemu dalam acara keluarga. Aku tersenyum dan mengangguk. Aku tidak menyesal, Bibi. Justru aku menyesal karena terlalu lama bertahan dalam hubungan yang menyakitkan. Hari-hariku mulai kembali normal. Aku mencari pekerjaan baru dan mulai fokus pada kehidupanku sendiri. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan tentang Arman dan pengkhianatannya. Aku belajar menikmati kebebasan yang dulu tidak pernah kurasakan. Aku bisa pergi kemana saja tanpa harus mendapat izin darinya, bisa bertemu teman-teman tanpa khawatir dia akan mengamuk. Aku mulai menemukan kembali diriku yang dulu hilang. Kau terlihat lebih bahagia sekarang, kata ibuku suatu hari. Aku tersenyum dan mengangguk. Karena aku memang bahagia, Bu. Aku tidak lagi hidup dalam ketakutan. Namun, Arman masih belum menyerah.
Meskipun putusan cerai sudah keluar, dia masih mencoba menghubungiku melalui berbagai cara. Dia bahkan pernah datang ke rumahku dengan dalih ingin mengambil beberapa barang pribadinya yang tertinggal. Tapi aku tahu itu hanya alasan agar bisa berbicara denganku. Nur, bisakah kita bicara sebentar saja? Tanyanya dengan nada memohon. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan, Arman. Kita sudah bukan siapa-siapa lagi. Aku menutup pintu tanpa ragu. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas dari bayang-bayangnya. Aku telah melangkah maju, dan tidak ada lagi jalan untuk kembali. Arman akhirnya benar-benar merasakan kehilangan. Setelah aku menolaknya berkali-kali, dia mulai menyadari bahwa aku tidak akan kembali lagi. Aku mendengar kabar dari teman-temannya bahwa dia sering menyendiri, bahkan terlihat lebih berantakan dari sebelumnya. Dia banyak melamun, Nur. Sepertinya dia benar-benar menyesal, kata salah seorang temannya yang tidak sengaja kutemui di sebuah kafe. Aku hanya tersenyum tipis. Penyesalan selalu datang terlambat. Dulu, aku menangis berhari-hari, memohon agar dia berubah, agar dia melihatku sebagai seorang istri yang layak dihargai. Tapi sekarang, aku tidak lagi peduli. Aku sudah melewati titik di mana aku menginginkan perhatiannya. Namun, tidak semua orang bisa menerima kenyataan bahwa aku telah berpisah dari Arman. Beberapa anggota keluarga dari pihaknya masih mencoba mencampuri kehidupanku. Mereka datang ke rumah, menanyakan apakah aku benar-benar yakin dengan keputusan ini. Nur, lelaki, sepertinya tidak mudah ditemukan lagi. Kau harus mempertimbangkan ulang, kata salah satu bibinya. Aku menghela napas panjang, berusaha menahan kesal. Bibi, saat dia mengkhianati dan menyakitiku, kenapa tidak ada yang mencoba menyadarkannya? Kenapa sekarang malah aku yang disalahkan? Bibinya terdiam. Aku tahu mereka hanya peduli pada harga diri keluarga mereka, bukan pada kebahagiaanku. Meskipun begitu, aku tetap teguh pada pendirianku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menggoyahkan keputusanku. Aku sudah cukup lama hidup dalam ketidakpastian, dan aku tidak akan kembali ke dalam lingkaran yang sama. Aku mulai fokus membangun hidupku sendiri, menata masa depan tanpa bayang-bayang Arman. Aku mengambil kursus, memperluas jaringan pertemanan, dan berusaha menikmati hidup tanpa beban. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar menjadi diriku sendiri. Tidak ada lagi yang bisa mengendalikan hidupku selain diriku sendiri. Setelah perceraian ini, hidupku benar-benar berubah. Aku tidak lagi merasa tertekan atau khawatir tentang hal-hal yang dulu selalu menjadi ketakutanku. Aku mulai bekerja di sebuah perusahaan dengan posisi yang cukup baik, dan kehidupanku perlahan kembali stabil. Aku menikmati setiap kebebasan yang dulu sempat dirampas oleh pernikahan yang menyakitkan. Tidak ada lagi perasaan takut, tidak ada lagi air mata di tengah malam. Aku bisa tertawa tanpa berpura-pura, bisa menjalani hari-hari dengan lebih ringan. Aku merasa seperti burung yang akhirnya terbebas dari sangkar yang lama mengurungku. Sementara itu, kabar tentang Arman terus terdengar di telingaku. Aku tidak berniat mencari tahu, tapi selalu ada saja orang yang memberitahuku tentangnya. Dia sekarang sering mabuk-mabukan, kata salah satu teman lamaku. Sepertinya dia benar-benar hancur setelah kau pergi. Aku hanya tersenyum tipis. Dulu, mungkin aku akan merasa kasihan. Aku akan mencoba menolongnya, membujuknya untuk berubah. Tapi sekarang aku tahu, itu bukan lagi tugasku. Setiap orang harus bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri, termasuk Arman. Jika dia hancur karena keputusannya sendiri, itu bukan lagi urusanku. Suatu hari, aku bertemu dengan seseorang yang sudah lama tidak kutemui, sepupuku yang tinggal di luar kota. Dia melihatku dengan takjub. Kau terlihat berbeda, Nur, katanya. Dulu kau selalu terlihat sedih dan tertekan. Sekarang kau terlihat lebih bercahaya. Aku tertawa kecil. Mungkin karena aku akhirnya terbebas dari hal-hal yang membuatku sengsara.
Aku menyadari bahwa kehidupanku yang sekarang jauh lebih baik daripada saat aku masih menjadi istri Arman. Tidak ada lagi luka, tidak ada lagi pengkhianatan. Aku akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hari itu, aku pergi ke sebuah pusat perbelanjaan untuk membeli beberapa barang keperluan. Aku merasa lebih tenang menjalani hidupku sekarang, tanpa beban, tanpa rasa takut. Namun, saat sedang berjalan di salah satu lorong, langkahku terhenti. Di kejauhan, aku melihat sosok yang tak asing lagi, Arman. Dia tampak berantakan, jauh berbeda dari pria yang dulu selalu tampil rapi dan percaya diri. Rambutnya tidak tertata, matanya sembab, dan wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Dia sedang berdiri di depan sebuah kafe, tampak bingung seperti seseorang yang kehilangan arah. Aku berniat untuk berlalu, tidak ingin ada konfrontasi, tetapi seolah takdir mempertemukan kami, pandangan kami bertemu. Mata Arman membulat, seolah tidak percaya melihatku di sana. Aku bisa melihat berbagai emosi di wajahnya, terkejut, menyesal, dan mungkin ada sedikit harapan. Dia segera melangkah mendekat, sementara aku tetap berdiri di tempatku, menunggu apa yang akan dia katakan. Nur, suaranya lirih, seperti seseorang yang sedang berusaha menahan tangis. Aku ingin bicara denganmu. Aku menarik napas dalam-dalam, menatapnya dengan tatapan yang tak lagi menyimpan luka. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Arman, jawabku tenang. Aku sudah melanjutkan hidupku. Dia tampak panik, seolah takut kehilangan kesempatan terakhirnya. Aku menyesal, Nur. Aku benar-benar menyesal. Aku sudah kehilangan semuanya. Bisakah kita mulai lagi dari awal? Aku tersenyum kecil, bukan karena bahagia, tetapi karena akhirnya aku bisa melihat betapa ironisnya hidup ini. Dulu, aku yang memohon-mohon agar dia berubah, agar dia mencintaiku dengan tulus. Sekarang, saat aku sudah benar-benar pergi, dia yang justru mengemis untuk kembali. Aku menatap Arman yang masih berdiri di depanku dengan wajah penuh harapan. Namun, tidak ada lagi ruang di hatiku untuknya. Aku sudah mengubur semua luka, semua kenangan pahit yang pernah kami lalui. Aku menggeleng pelan. Maaf, Arman. Aku tidak bisa kembali. Aku sudah memilih jalanku sendiri, dan jalanku tidak lagi bersamamu. Aku bisa melihat matanya memerah, kedua tangannya mengepal seolah sedang berusaha menahan emosi. Nur, aku tahu aku salah. Tapi bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Kesempatan itu sudah kuberikan berkali-kali, Arman. Tapi kau selalu menyia-nyiakannya. Sekarang, aku sudah memilih untuk bahagia tanpa dirimu. Arman tertunduk, wajahnya penuh penyesalan. Tapi aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam lingkaran yang sama. Aku berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Langkahku ringan, hatiku damai. Aku tahu aku telah membuat keputusan yang benar. Hari-hariku setelah pertemuan itu berjalan seperti biasa. Aku semakin menikmati hidupku yang baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Aku tahu, mungkin Arman akan terus menyesali keputusannya. Tapi itu bukan lagi urusanku. Aku telah belajar satu hal penting dari semua ini, harga diri dan kebahagiaanku lebih berharga daripada bertahan dalam hubungan yang tidak sehat. Aku telah memenangkan hidupku kembali, dan itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupku. Aku memilih untuk pergi, bukan karena aku kalah, tapi karena aku pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik. Akhir bukan berarti segalanya. Kadang, itu adalah jalan menuju awal yang lebih indah. Hargai dirimu sendiri. Jangan biarkan siapapun menahanmu dalam hubungan yang menyakitkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Ditampilkan dengan animasi menarik.